Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ahmad Sultoni, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, pada teman-temanku kelas 1 Ekonomi Syariah A yang saya banggakan. Oke, langsung saja. Kami dari kelompok 1 dengan saya sebagai perwakilannya untuk moderator. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Munirotus Sa'dah dengan NIM 214110201113. Kemudian ada teman saya Mbak Diaul Aulia dengan NIM 214110201208. Selanjutnya ada Mbak Gading Laksita Anindiatami dengan NIM 214110201203. Selanjutnya ada Mbak Laila Rokibah dengan NIM 214110201227. Yang terakhir ada Mas Wandana Ceza Bahtiar dengan NIM 214110201202. Oke, cukup sekian perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya, langsung saja kita masuk kepada materi. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Mas Ceza. Dipersilahkan, monggo. Apa sih itu ragam bahasa? Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, baik menurut topik yang dibicarakan, dengan kawan bicara, ataupun medium pembicara. Ragam bahasa ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada ragam bahasa dari cara penuturannya, yang kedua ada dari komunikasinya, yang ketiga itu ada topik pembicaraan. Ya, bagiannya masing-masing nih. Yang pertama dulu ragam bahasa yang dilihat dari cara penuturannya, yaitu ada ragam bahasa dialek, ragam bahasa terpelajar, ragam bahasa resmi, dan ragam bahasa tidak resmi. Ragam dialek itu biasanya tuh digunakan dalam suku-suku tertentu ataupun bangsawan gitu. Contohnya logat Jawa, logat Sunda. Terus ragam terpelajar ini kayak misal tingkat pendidikan itu mempengaruhi ragam bahasa yang keluar. Nah, yang selanjutnya itu ada ragam bahasa resmi. Ragam bahasa resmi ini digunakan ketika situasi resmi. Ragam bahasa ini merupakan contoh kalimat yang menggunakan EYD. Terus keempat, ragam bahasa tidak resmi. Ragam bahasa tidak resmi ini adalah kebalikannya dari ragam bahasa resmi. Ini justru malah melenceng dari EYD. Terima kasih kepada Mas Ceza atas penjelasannya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mbak Diaul Aulia. Di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan tentang ragam bahasa dari cara berkomunikasi. Ragam bahasa dari cara berkomunikasi ada 2. Yang pertama ragam tulis dan yang kedua ragam lisan. Ragam tulis adalah ragam bahasa yang ditulis menggunakan huruf sebagai unsur dasarnya. Hal ini berkaitan dengan ejaan, tata bahasa, dan kosakata. Kelengkapan tata bahasa seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat, ketepatan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan dalam mengungkapkan ide. Sedangkan ragam lisan merupakan bahasa yang digunakan oleh pemakai bahasa dalam berkomunikasi. Ragam lisan standar, misalnya orang berpidato atau memberi sambutan dalam situasi perkuliahan dan ceramah. Oke, Mbak Dia, terima kasih atas penjelasannya. Lanjut ke materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Gading. Monggo Mbak Gading dijelaskan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang ragam bahasa dari topik pembicaraan. Terdapat 5 ragam bahasa. Yang pertama ada ragam bahasa sosial. Ragam bahasa sosial adalah ragam bahasa yang sebagian norma, biasanya terbentuk atas dasar kesepakatan, bisa dijumpai di dalam bahasa keluarga atau bahasa di dalam keluarga. Ragam bahasa yang kedua ada ragam bahasa fungsional. Ragam bahasa fungsional adalah ragam bahasa yang ada kaitannya dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan yang lainnya. Biasanya ragam bahasa fungsional itu bersifat formal. Ragam bahasa yang ketiga ada ragam bahasa jurnalistik. Ragam bahasa jurnalistik adalah ragam bahasa yang biasanya digunakan di dunia persurat kabaran. Ragam bahasa ini bersifat informatif
jelas. Yang keempat ada ragam bahasa sastra. Ragam bahasa sastra adalah ragam bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pikiran dan emosi, tergantung pada jenis sastranya. Ragam bahasa yang kelima atau yang terakhir adalah ragam bahasa politik dan hukum. Ragam bahasa politik dan hukum memiliki ciri khas, yaitu menggunakan kalimat yang panjang dengan pola kalimat yang luas, berisi tentang kebijakan yang dibuat oleh penguasa untuk mengatur dan menata kehidupan masyarakat. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai ragam bahasa yang ditinjau dari topik pembicaraan. Selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada Mbak Moderator. Oke, terima kasih. Sekarang yaitu materi yang terakhir akan disampaikan oleh Mbak Laila. Oke, mungkin itu penjelasan dari kelompok 1. Cukup sekian. Setelah ini akan dibuka sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya saya akhiri dulu. Karena akan dilanjutkan langsung oleh. Saya akan menjelaskan tentang kata baku, apa itu, tentang arti kata baku. Kata baku itu merupakan kata yang penggunaannya sudah sesuai ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang bersumber pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang biasa kita sebut dengan KBBI. Contohnya, aktivitas. Kata aktivitas yang tidak baku itu menggunakan huruf F, sedangkan yang baku itu menggunakan huruf V. Lalu, contoh kedua, analisis. Yang bakunya itu analisa, sedangkan yang tidak baku itu analisis. Pokoknya banyak baca sih, biar familiar sama kata-kata yang baku dan tidak baku ya. Lalu, yang kedua itu ada kata tidak baku. Apa sih itu kata tidak baku? Sebaliknya, kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang ada. Kata tidak baku juga memiliki ejaan yang tidak sesuai dengan KBBI. Biasanya karena kebiasaan sehari-hari, percakapan orang sehari-hari di daerah mereka masing-masing. Misal, kata afdol di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu afdal, bukan afdol. Lah, asal muasalnya itu ya karena udah kebiasaan. Nah, dari kata-kata ini masing-masing tuh punya karakteristik. Yang pertama itu kata baku. Apa sih ciri-ciri kata baku? Nah, kata baku itu memiliki ciri-ciri ada 5. Kata baku tidak dipengaruhi dengan bahasa daerah. Kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Kata baku adalah bahasa percakapan. Pada pemakaian imbuhan kata baku itu bersikap eksplisit. Lalu yang terakhir, kata baku itu digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Sedangkan untuk kata yang tidak baku itu memiliki ciri-ciri ada 3. 1. Biasanya tidak sesuai dengan kaidah KBBI. 2. Adanya campur bahasa asing. Ketiga, kata baku tidak mengandung makna ganda atau ambigu. Jadi, itu penjelasan mengenai perbedaan antara kata baku dan kata tidak baku. Sekian, terima kasih. Mungkin itu penjelasan dari kelompok 1. Cukup sekian. Setelah ini akan dibuka sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya saya akhiri dulu. Karena akan dilanjutkan langsung oleh